Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Munir DNM 206500 flashback. Baiklah, di sini saya akan mereview materi pertemuan kedua tentang rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar. Istilah rekayasa perangkat lunak atau RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Menurut O'Brien 1969. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisis kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain pengkodean, pengujian sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer, pernyataan semua aspek produksi. Pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak software. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software berupa perangkat lunak dan engineer yaitu rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya didokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap suatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa, aplikasi terhadap perbedaan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup amat panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Ada perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi pada tahun 1940-an komputer pertama yang memperoleh pengguna menulis kode program langsung. 1950 generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama kompiler. 1960-an generasi kedua kompiler komputer mainframe mulai komersialkan pengembangan perangkat lunak. Pesanan konsep software engineering mulai digunakan.
Pada tahun 1970-an perangkat mini komputer komersial. Sampai pada tahun 2000, plafon interpreter modem, Java, Net, PHP, dan lain-lain, outsourcing. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak software Mininet. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah suatu perkembangan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi, perkembangan perangkat lunak, dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Berikut ini ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineer. Software Queen, software design, software konstruksi, software testing, software maintenance, configuration manager, tools, method, software quality, process. Di tengah-tengah itu software engineer. Selanjutnya ini tujuan rekayasa perangkat lunak, yaitu tujuan dari Apple yaitu ada 3. Pertama, menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien. Yang ketiga itu menghasilkan perangkat lunak dan tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL yaitu ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan BU membangun perangkat lunak. Perubahan nisbah atau rasio B perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. Kemajuan pesat perangkat keras. Kemajuan dalam teknik pembuatan perangkat lunak. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cukupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja sub-bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu ada manajemen, ada matematika, ergonomika, rekayasa perangkat lunak, manajemen kualitas, manajemen proyek, rekayasa sistem. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan statistik bisnis. Bidang matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang, statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan kendala, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan untuk dibuat di pabrik seperti hardware. Hardware yaitu manufaktur, first out, Bullous company relative simple. Itu software developed atau engineer data source custom build complex. Kategori perangkat lunak secara umum yaitu kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti compiler, editor, dan utilities pengaturan file. Perangkat lunak real time, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan. Embedded software, perangkat lunak kecerdasan buatan. Tipe-tipe software.
Sistem software, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti kompiler, editor, utility, sistem operatif, driver, dan prosesor telekomunikasi. Aplikasi software itu program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis. Engineering and System Software. Software dirincikan dengan algoritma numerik, aplikasi bersifat daring, astronomi, sampai vulkanologi. Tipe-tipe software yaitu NB software, ini digunakan software yang disimpan dalam memori tetap atau RAM. First-line software, software ini dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Web aplikasi. Software ini berpusat pada jaringan. Artificial Intelligence. Software ini banyak digunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputer biasa. Demikian terakhir penjelasan dari saya. Saya akhiri bila tiap video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.